Halo semuanya. Kita dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Maria Angelika Dianti dari program Bahasa Inggris. Dan saya Abdi Fauzan dari Prodi Bahasa Inggris. Saya Muhammad Sukauji dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada hari ini kita ingin menunjukkan apa sih itu fasilitator champion dalam mitigasi bencana. Yuk ikutin. Halo semuanya, jadi fasilitator champion itu adalah peran para penggerak yang berkolaborasi untuk menciptakan rencana mitigasi yang efektif sesuai potensi bencana yang ada di daerah tersebut. Jadi memang diadakannya fasilitator champion ini untuk menanggulangi dalam berbagai hal bencana yang mungkin potensi terjadi di daerah tersebut. Jadi di sini dia gunanya untuk sebagai fasilitator, namanya itu fasilitator, artinya sebagai penghubung masyarakat dengan tim SAR atau relawan dan sebagainya untuk menjadi sebagai penggerak atau influencer menyadarkan bahwa masyarakat di tempat ini tuh ada potensi bencana. Misalnya di daerah Jawa Timur itu banyak sekali bencananya, ada banjir, ada gempa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu gunanya fasilitator champion untuk menyampaikan hal-hal tersebut supaya nantinya ketika terjadi bencana, hal tersebut bukan menjadi hal yang mengagetkan masyarakat dan mereka juga dapat dievakuasi dengan baik karena mereka sudah sadar, oh iya, ternyata di sini itu potensinya besar, dan ketika ada bencana terjadi dan kemudian tim SAR atau tim penanganan bencana itu datang, mereka itu dengan mudah untuk mengevakuasi dan masyarakat semua dapat selamat. Nah, kemudian champion itu artinya melambangkan simbol penyelamat nyawa atau juara di tengah-tengah bencana. Juara di sini bukan artinya juara kelas sebagainya, tapi di sini kita berhasil memperbesar presentase keselamatan di dalam sesuatu tempat yang berpotensi terkena bencana. Jadi di dalam goals untuk sebagai fasilitator champion itu adalah 0 korban. Jadi di sana tidak ada korban, semuanya dapat dievakuasi dengan aman dan semuanya dapat berjalan dengan stabil. Kurang lebih seperti itu. Siapa sih kira-kira yang bisa menjadi fasilitator champion di dalam mitigasi bencana? Sebenarnya ada banyak sekali orang-orang yang bisa menjadi fasilitator champion, seperti para pendidik, mahasiswa, karang taruna, ibu-ibu yang sudah mengerti tentang apa itu mitigasi bencana dan sebagainya. Jadi intinya adalah orang yang memiliki hati untuk menginfluencer, untuk memberikan ilmunya tentang bagaimana kemudian saat bencana dan juga pasca bencana, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Dan itu sebenarnya syarat utamanya adalah memiliki hati yang ingin membagikan bagaimana sih penanganan bencana dan juga seperti apa bencana itu, karena banyak orang itu masih awam tentang sebenarnya sih kalau terjadi gempa apakah kita harus keluar, apakah kita harus tetap di dalam, apakah harus kita di bawah meja dan sebagainya. Jadi di situ syarat pertama untuk menjadi fasilitator champion di sini dia harus memiliki pengetahuan yang benar. Jadi memiliki ilmu tentang mitigasi bencana yang benar dan berpengalaman juga. Jadi nggak sembarang orang, karena bisa jadi misalnya gempa nih, dia tiba-tiba menyuruh kita untuk tetap di dalam ruangan, padahal sebenarnya gempa itu harus keluar. Karena kalau misalnya kita memang tidak bisa keluar, ya kita harus ada di bawah meja. Karena seperti itu, karena sebenarnya gempa itu tidak bahaya, karena yang itu adalah bangunannya, harus menghindari bangunan yang ada di atas itu. Dan ketika bencana gempa itu sudah selesai, sudah reda, kita bisa keluar dari bawah meja dan menuju keluar dengan berjalan kaki dengan tidak ada lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pemahaman atau pengenalan resiko. Resiko bencana adalah potensi kerugian atau dampak yang dapat ditimbulkan oleh suatu bencana atau peristiwa terhadap manusia, harta benda, lingkungan, ataupun dampak dari sosial ekonomi. Contohnya yaitu banjir di Jakarta yang akhir-akhir ini melanda. Pertama kita harus tahu bahaya awal dari bencana itu, seperti kalau banjir bahayanya curah hujan tinggi dan kiriman air dari hulu. Kemudian yang kedua, kerentanan banyak pemukiman di dataran rendah yang begitu padat dan ditambah dengan sampah menyumbat di saluran air. Jadi ketiga, kapasitas, ada pompa air dan sistem peringatan dini, tapi belum sebetulnya efektif. Jadi yang kedua, family prepared plan, konsep dasar kesiapsiagaan keluarga. Yang harus diperhatikan adalah tanda-tanda awal banjir seperti hujan terus-menerus, air selokan meluap, dan informasi dari BMKG dan BPBD. Selanjutnya, tinggikan perabot atau simpan barang penting di tempat aman. Buat rencana komunikasi keluarga, siapa yang menghubungi siapa supaya dapat langsung mengevakuasi keluarga yang terkena bencana atau keluarga tersebut kedapatan bencana. Kemana harus pergi? Jadi ketika
bencana tersebut atau bencana banjir itu melanda, kita harus tahu kemana kita harus pergi, seperti itu. Dan selanjutnya evaluasi rencana kesiapsiagaan apa yang sudah berhasil. Sebelum adanya bencana kita perlu melakukan pelatihan evakuasi supaya dapat mengetahui evaluasi rencana kesiapsiagaan keluarga tersebut. Yang kedua, apa yang perlu diperbaiki. Jadi ketika pelatihan evakuasi tersebut dilaksanakan secara rutin oleh setiap keluarga yang ada kedapatan rawan bencana banjir, dapat mengetahui bagaimana cara memperbaiki bagaimana evaluasi rencana kesiapsiagaan. Yang selanjutnya yaitu latihan perlindungan dan evakuasi banjir. Tentukan bunyi peringatan, bisa menggunakan peluit atau ketukan panji ya, supaya dapat terdengar secara lantang. Latih cara memberikan pertolongan pertama, seperti mempunyai obat-obatan atau P3K. Yang selanjutnya latihan evakuasi seperti yang sebelum tadi, latihan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pelatihan evakuasi, yaitu skenario air mulai naik, banjir masuk ke rumah. Semua anggota harus segera yang pertama mengambil kasiaga bencana, yang kedua mematikan listrik, yang ketiga mengumpulkan dokumen penting, dan yang terakhir menuju jalur evakuasi bersama. Fasilitator adalah orang yang bertanggung jawab membantu proses diskusi pembelajaran atau kerja tim. Tugasnya adalah bukan untuk memberi jawaban, namun membimbing, terus mendorong partisipasi, dan juga memastikan tujuan tercapai dengan efektif. Kemudian champion adalah individu yang menjadi penggerak utama atau pendukung kuat sebuah ide, proyek, atau perubahan di suatu organisasi. Dan dia tuh berperannya sebagai memotivasi dan juga membangun semangat tim dan memperjuangkan inisiatif agar dapat berjalan dengan sukses. Dan juga mereka biasanya berpengaruh besar dan bisa mendorong orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.